Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Devia Lestari, salah satu mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler Mitra Adiguna dengan nomor NIM SKP 2202056P. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang epilepsi. Epilepsi atau AYAN yang biasa orang awam sebut adalah gangguan ketika sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Etiologi atau penyebabnya, yang pertama epilepsi idiopatik disebut juga sebagai epilepsi primer. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, epilepsi simptomatik atau disebut juga epilepsi sekunder. Ini merupakan jenis epilepsi yang menyebabkan atau penyebabnya bisa diketahui. Sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, tumor otak, dan stroke diduga bisa menyebabkan epilepsi. Manifestasi klinis yang pertama itu adalah kejang parsial atau otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Contohnya kejang parsial simpel, kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya anggota tubuh yang menyentak atau timbul kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Yang kedua, kejang parsial kompleks. Kadang-kadang kejang vokal mempengaruhi kesadaran. Gejalanya pandangan kosong, gerakan seperti menelan, mengunyah, atau menggosok-gosokkan tangannya. Yang kedua, kejang umum atau kejang yang menyeluruh. Contohnya yang pertama itu mata yang terbuka saat kejang, kejang tonik atau tubuh kaku selama beberapa detik, kejang atonik, otot tubuh tiba-tiba rileks dan terjatuh. Selanjutnya, kejang klonik, menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Selanjutnya, mengeluarkan teriakan, mengompol, dan kesulitan bernapas beberapa saat, tidak sadar atau bingung beberapa menit atau beberapa jam. Patofisiologi dari epilepsi adalah epilepsi dapat diakibatkan oleh gangguan sinkronisasi sel-sel saraf berupa hipersinkronisasi. Hipersinkronisasi terjadi akibat keterlibatan sejumlah besar neuron yang berdekatan dan menghasilkan cetusan elektrik yang abnormal. Komplikasinya, yang pertama itu terjatuh dan cedera, yang kedua tenggelam, ketiga penurunan kesadaran, keempat kecelakaan, kelima komplikasi kehamilan, dan yang keenam gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Pemeriksaan penunjangnya bisa yang pertama itu rekam otak atau elektroensefalografi atau yang biasa kita sebut EEG. Yang kedua dengan MRI dan CT scan. Ini untuk mendeteksi perdarahan, tumor atau gangguan otak lain. Yang ketiga dengan tes darah. Ini untuk mendeteksi kelainan genetik dan infeksi. Penata laksanaan epilepsi sendiri yaitu ada 2. Yang pertama adalah terapi farmakologi dan yang kedua terapi non farmakologi. Terapi farmakologi adalah dengan pemberian obat anti epilepsi yang dapat diberikan secara monoterapi atau piloterapi. Contoh obatnya seperti gabapentin, phenobarbital, phenytoin, atau dan lain-lain. Yang kedua dengan terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi ini ada 2, yaitu terapi bedah atau dengan cara dioperasi dan terapi non bedah, diet ketogenik. Demikianlah pembahasan sedikit tentang epilepsi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.